Selamat datang di channel 1000 Perkara. Langsung kita bahas ya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, dihukum 20 tahun penjara. Terhadap putusan itu, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati sama-sama tidak terima. Mereka mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan apa hasilnya? Ya, hasil putusan banding adalah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan. Artinya, hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak berubah. Karena upaya banding telah ditolak, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dan di tanggal 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang pada intinya Ferdy Sambo yang sebelumnya dihukum dengan hukuman mati diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Putri Chandrawati yang sebelumnya dihukum 20 tahun penjara diringankan menjadi 10 tahun penjara. Nah, di video kali ini, kita tidak akan membahas kronologi kejadian pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Kita hanya membahas alasan-alasan apa sampai Mahkamah Agung mengurangi hukumannya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Di tingkat kasasi, perkaranya Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini diadili oleh 5 orang hakim agung, yang mana ketua majelisnya adalah Hakim Suhadi. Sedangkan anggotanya adalah Hakim Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Untuk putusan perkaranya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini putusannya tidak bulat. Karena Hakim Agung Jurpriyadi dan Desnayeti berbeda pendapat dengan 3 orang Hakim Agung lainnya. Yang mana, menurut Hakim Jupriyadi dan Desnayeti, permintaan kasasi dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati harus ditolak. Artinya, Ferdy Sambo harus tetap dihukum hukuman mati, sedangkan Putri Chandrawati tetap dihukum 20 tahun penjara. Pertama, kita bahas alasan sampai Ferdy Sambo yang hukumannya diringankan. Menurut Hakim Agung Suhadi, Soeharto dan Yohanes Priyana, ada beberapa alasan sampai hukuman Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati harus diringankan. 3 orang Hakim Agung ini berpendapat agar kita melihat perkara pembunuhan Yosua Huta Barat secara jernih, arif, dan bijaksana. Secara hukum, memang Ferdy Sambo sudah terbukti bersalah karena menyuruh Richard Eliezer menembak Yosua Huta Barat. Dan Ferdy Sambo sendiri juga ikut menembak hingga Yosua Huta Barat meninggal dunia. Akan tetapi, alasan pembunuhan itu terjadi karena adanya peristiwa di Magelang yang mana menurut Ferdy Sambo hal tersebut telah menggoncang jiwanya. Hal itulah yang membuat Ferdy Sambo menjadi sangat marah dan emosional. Karena menurut Ferdy Sambo, peristiwa di Magelang adalah peristiwa yang berkaitan dengan harkat, martabat, serta harga diri Ferdy Sambo dan keluarganya. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga tentang sifat baik dari Ferdy Sambo, yaitu berkaitan dengan riwayat hidup dan keadaan sosial dari Ferdy Sambo sendiri. Karena bagaimanapun juga Ferdy Sambo saat menjabat sebagai anggota kepolisian dengan jabatan terakhir, Kadif Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Kemudian dipertimbangkan juga kalau Ferdy Sambo juga telah mengabdi sebagai anggota kepolisian kurang lebih selama 30 tahun. Di persidangan, Ferdy Sambo juga telah secara tegas mengakui kesalahan dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Yang mana, menurut Hakim Agung, hal itu sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku karenanya putusan pemidanaan terhadap Ferdy Sambo yang semula hukuman mati perlu diperbaiki, sehingga menjadi penjara seumur hidup agar tercapai kepastian, keadilan, dan manfaat hukum itu sendiri. Sedangkan Hakim Agung Jurpriyadi berbeda pendapat. Ia tidak setuju dengan alasan Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat.
karena merasa harga diri dan kehormatannya terluka atas peristiwa yang menimpa istrinya, Putri Chandrawati. Menurut Hakim Jur Priyadi, kalaupun alasan itu benar, tetap saja perbuatan pembunuhan tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Apalagi Ferdy Sambo sendiri adalah bagian dari aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi, yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia. Seharusnya Ferdy Sambo memerintahkan anggotanya untuk memeriksa Yosua Huta Barat. Dan apabila Yosua terbukti bersalah, maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Begitu pula dengan Hakim Agung Desnayati. Setidaknya, ada 4 alasan Hakim Desnayati setuju kalau Ferdy Sambo harus tetap dihukum mati. Pertama, seharusnya Ferdy Sambo melakukan cek dan recheck atas cerita dari istrinya Putri Chandrawati. Tidak bisa ia hanya mendengarkan Bu Putri saja secara sepihak. Kedua, Ferdy Sambo juga telah ikut menembak Yosua Huta Barat pada saat Yosua masih bergerak dan mengerang kesakitan. Hal itu menunjukkan Ferdy Sambo benar-benar menginginkan Yosua mati di tangannya. Ketiga, Ferdy Sambo telah menyusun skenario dan berusaha menghilangkan jejak agar ia bisa lolos dari jeratan hukum. Keempat, perbuatan Ferdy Sambo yang mengeksekusi ajudannya tanpa klarifikasi sama sekali telah membuat pihak korban dan masyarakat umum menjadi sangat marah dan kecewa. Sekarang, kita beralih kepada Putri Chandrawati, yang mana Hakim Agung yang mengadili perkaranya Putri Chandrawati setuju kalau hukuman terhadap Putri Chandrawati perlu dikurangi dengan alasan: pertama, Putri Chandrawati sebenarnya ingin permasalahan dengan Yosua Huta Barat dilakukan secara baik tanpa kekerasan. Buktinya, saat di Magelang, Putri Chandrawati memanggil Yosua dan memaafkan Yosua. Kedua, dari sisi keadilan, Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara. Padahal, ia bukan pelaku yang terlibat langsung dalam pembunuhan Yosua. Sedangkan Richard Eliezer yang melakukan penembakan terhadap Yosua secara langsung dihukum 1 tahun dan 6 bulan penjara. Ketiga, Putri Chandrawati merupakan ibu dari 4 orang anak. Bahkan, ia memiliki seorang putra bungsu yang masih berusia di bawah 3 tahun, yang tentunya membutuhkan asuhan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya, yaitu terdakwa Putri Chandrawati sebagai ibunya. Sedikit catatan, kalau Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih mempunyai satu upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Menjadi pertanyaan kalau Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan upaya peninjauan kembali, apakah hukumannya bisa diperberat? Jawabannya adalah tidak. Justru hukumannya dapat diringankan. Karena sesuai pasal 226 ayat 2 dan ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas menyatakan, putusan peninjauan kembali itu hanya berupa hukuman pidana yang lebih ringan dan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan. Gimana nih pendapat teman-teman? Sudah adilkah putusan kasasi terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tersebut? Tulis di dalam komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih.